Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, puji syukur limpahan rahmat dan berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memeringatkan dan merahmati kita untuk hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang ke-20 ini marilah kita mendengarkan kuliah subuh yang insyaallah akan dibawakan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Rizki alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa zid 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita semua. Kita masih dapat diberikan kesempatan untuk terbangun waktu subuh, kemudian hati kita begitu mudah tergerak untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan anugerah yang insyaallah kita berharap kepada Allah senantiasa diberikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, kawan yang insyaallah sampai kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini mari sejenak kita mendengarkan salah satu kisah yang terdapat dalam kitab Rahmatul Anbiya. Dalam kitab ini diceritakan bahwa ada dua orang ulama yang hidup dalam satu zaman, dan dua ulama ini sudah sangat masyhur di kalangan kita, yaitu di masa tabi'in yang bernama Abdullah bin Umar, yang bernama Fudail bin Iyad, dan yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Jadi dua orang ulama ini hidup sezaman, dan suatu ketika mereka bertemu, Abdullah bin Umar mau tanya kepada Fudail bin Iyad, "Ya Fudail, orang-orang tentunya memandang kita adalah seorang ulama, dan sudah tentu bahwa orang-orang
daripada percakapan yang begitu singkat. Dua orang ulama besar ini bersepakat untuk berkeliling untuk mencari mana hamba-hamba Allah yang punya banyak amal ibadah melebihi mereka. Maka dalam kitab ini diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mubarak saat itu pergi menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu kemudian pada saat itu bahwa di Mekah sedang ada masa perjanjian yaitu musim kemarau. Sesampainya Abdullah bin Mubarak begitu Ka'bah, kemudian imam haraman pada saat itu menyerukan kepada seluruh jemaah, marilah saat ini kita beristisqa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian didapatkan daripada semua itu orang-orang sudah berduyun-duyun membuat saraf-saraf. Maka dilaksanakan langsung istisqa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah sana kita Muharram pada saat itu meminta doa berbulan-bulan dan minta, ya Allah ampunlah dosa kami. Ya Allah maafkanlah kami sehingga Engkau berikan hujan, turunkan hujan kepada kami. Daripada saat itu beberapa waktu menit tidak kunjung hujan. Maka datang dari salah satu arah pintu Ka'bah pada saat itu ada seorang pemuda yang memakai pakaian yang begitu biasa-biasa saja, tidak menandakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, tidak menandakan bahwa dia adalah seorang ulama seorang masyarakat. Tapi dengan pakaian yang biasa itu kemudian dia mengambil daripada niat salat sunnah, dia mengambil rakaat 2 rakaat saja. Abdullah bin Mubarak memperhatikan bahwa tidaklah selama hidupnya dia melihat ada orang yang melakukan sholat yang lebih indah daripada pemuda ini. Mulai daripada gerakan-gerakan yang begitu indah terlihat, mulai daripada tumanina yang begitu sangat tertata rapi dalam sholatnya. Kemudian setelah sholat, pemuda ini pun mengangkat tangannya, kemudian berdoa, ya Allah ampunlah dosa kami. Lalu kemudian dia minta doa yang sama, as'alullah rabbi an tunazzila alaihi matara. Ya Allah, sebagaimana yang mereka minta saat ini mereka berkumpul di rumahmu di Ka'bah, ya Allah, itu juga yang aku minta, ya Allah, izinkan kami turunkan hujan kepada kami semua. Tidak lama setelah doa itu kemudian turun hujan yang begitu banyak. Maka kata Abdullah bin Mubarak, saya tidak yakin bahwa doa hujan ini Allah kabulkan. Itu karena doa kan bersama dengan jamaah dari Imam Muhammad. Tapi demi Allah saya yakin dan percaya bahwa hujan ini Allah turunkan merupakan buah dari dikabulkannya doa pemuda yang biasa-biasa saja ini. Lalu kemudian tidak lama berselang pemuda ini kembali pulang, kemudian Abdullah bin Mubarak mengikutinya dari belakang. Ternyata didapatkan bahwa pemuda ini merupakan seorang budak yang bekerja di rumah suatu tuannya. Maka pada saat itu kebetulan daripada tuan pemuda ini ada di depan rumahnya, kemudian ditanyakan, wahai tuan, itu tadi yang masuk apakah dia yang punya rumah atau dia yang bekerja di rumah ini? Kata tuannya, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa yang tadi masuk ini adalah saya punya budak. Dia setiap hari mulai dari pagi sampai malam hari bekerja di rumah saya. Maka Abdullah bin Mubarak penasaran, wahai tuan, bolehkah saya tahu bahwa apa yang dimiliki daripada budak ini? Dalam kesehariannya apa amal-amal ibadah yang dia kerjakan? Kata tuannya, wahai saudaraku, saya tidak melihat suatu hal yang istimewa, melainkan adalah di waktu pagi sampai siang
membuat terkesan daripada satu budak ini bahwa daripada gaji yang saya berikan kepadanya upah, kalau saya berikan kepadanya gaji dalam sebulan itu 2 dirham, maka dia akan bersedekah separuh atau setengah daripada 2 dirham itu. 1 dirham dia gunakan untuk dirinya dan keluarga dan anak-anaknya, dan 1 dirham itu dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Maka kata Abdullah bin Mubarak, wahai Tuhan, ketahuilah bahwa saya adalah Abdullah bin Mubarak dan saya memberi ini budak. Kata Tuhan Allah, suatu anugerah yang besar, seorang ulama yang begitu masyhur ini bisa datang ke rumah saya. Tuhan yang kemudian bertanya, wahai Abdullah bin Mubarak, wahai syekh kami, wahai ulama kami, saat ini aku izinkan aku membawa budak ini. Dan sejatinya dalam satu perjalanan Abdullah bin Mubarak bersama dengan budak ini kemudian pergi. Kata Abdullah bin Mubarak, wahai budak, wahai saudara, saat ini aku memang membayarmu sebagai budak dan engkau dalam keadaan adalah status budak saya. Tapi demi Allah bahwa saat ini aku berjanji kepada Allah dan mengatakan bahwa saya tidak menganggap engkau sebagai budak saya. Kalau begitu izinkan saya untuk menceritakan suatu cerita bahwa beberapa hari yang lalu saya melihat engkau begitu melaksanakan sholat. Saat kami yang meminta doa minta hujan kepada Allah tak kunjung hujan. Tapi saat engkau minta doa dan saat itu langsung Allah kabulkan doa tersebut. Maka kata Allah, wahai Tuhan, wahai saudara, izinkan aku untuk mengetahui apa yang amal yang kau sembunyikan. Saya seorang ulama dan ketika minta doa tak kunjung Allah kabulkan dengan cepat. Tapi engkau orang yang terlihat biasa-biasa saja. Penampilanmu adalah seorang yang tidak mendengar engkau seorang ulama tapi doamu begitu makbul. Maka kata budak itu, wahai Abdullah bin Mubarak, wahai Tuhan, kalau begitu izinkan aku untuk melaksanakan sholat 2 rakaat minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diizinkanlah dia melaksanakan doa. Kemudian di antara doa yang dia minta dalam sholat yang ini, dia mengatakan kepada Rabbnya, kepada Allah, Al-ana ya Rabb, Al-ana ya Rabb, Al-ana ya Rabb. Senantiasa berulang kali dia minta berdoa kepada Allah, ya Allah hanya aku dan engkau yang tahu, ya Allah hanya aku dan engkau yang tahu. Sampai ternyata dalam doanya itu dia memutuskan nafas yang terakhir di hadapan Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, ya Allah, saya dengan percaya di antara doa hamba-Mu ini adalah, ya Allah, sekiranya di antara manusia dengan mata kepala mereka, dengan pandangan mereka, saat ini mereka mengetahui daripada amal ibadah yang aku sembunyikan selama ini, ya Allah, dan dengan demikian membuat saya menjadi bangga diri dari ibadah saya, ya Allah, maka cabut saya dari Allah. Dan sekiranya ya Allah, dengan pengetahuan manusia, dengan pandangan manusia yang mereka mengetahui daripada amal ibadah saya yang saya sembunyikan selama ini, ya Allah, aku masih membuat saya sebagai orang yang rendah diri, membuat orang yang saya terhindar daripada sifat riya, maka izinkan saya untuk hidup. Maka kata Allah, Mubarak, inilah doa yang diminta oleh mukmin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, insyaallah kemudian kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada kisah ini, setidaknya ada 2 hikmah yang begitu benar yang bisa kita petik. Yang pertama adalah janganlah sekali-kali kita memandang orang lain dengan tampilannya. Itu sudah kita lah yang lebih baik daripada dirinya. Boleh jadi orang yang senantiasa duduk dengan pakaian yang biasa, tidak terlihat bahwa dia adalah ahli zikir, tidak terlihat bahwa dia sedang memegang tasbih, tapi ternyata dialah hati yang senantiasa bersambung dengan Allah. Boleh jadi orang yang tidak terlihat dia memegang Al-Quran, boleh jadi dia adalah orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dalam kehidupan ini berusaha kita punya amal ibadah dan hati kita Allah dan Dia. Insyaallah kita berharap kepada Allah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.